gas, tingkat keselamatan ini tinggi yang desain reaktor kita, bahwa kejadian seperti Fukushima dan Chernobyl tidak mungkin terjadi. Nah, jadi sangat aman ya. Walaupun sesungguhnya kalau kita Google nih, nuklir itu udah paling aman. Jadi kalau saya ngomong PLTN itu paling aman loh Bayu, kamu mungkin nggak percaya kan? Nah, nggak ada yang percaya ya? Karena stigma. Nah, karena stigma. Nah, sekarang saya sampaikan nih kepada netizen ya, kalau nggak percaya, tolong Google sekarang ya netizen ya, tolong Google death itu kematian ya, death per TWH. TWH itu singkatan dari terawatt hour. Maka di situ akan keluar banyak statistik. Kita lihat statistik apa saja, maka kita lihat kematian terkecil itu nuklir. Sehingga kalau udah kematian terkecil nuklir, maka tidak ada kesimpulan lain kita bisa katakan bahwa nuklir paling aman. Oke. Betul kan? Itulah kesimpulan kajian dengan SDM, bahwa saya kejadian Fukushima dan Chernobyl untuk desain kita nggak mungkin terjadi. Makanya didukung akhirnya. Makanya didukung. Nah, didukung juga karena hal kedua, yaitu keekonomian. Mereka berkesimpulan juga bahwa kita bisa bersaing dengan batu bara. Ini menjadi problem besar Bayu sekarang mengenai transisi energi. Karena bagaimana menggantikan energi batu bara yang sekarang hampir 85%, 70% itu batu bara semua kita kan. Sementara ketika kita menggantikan batu bara, sesungguhnya ada kriteria kan. Listrik itu kan harus terjangkau, harus handal, dan harus resilient ya. Resilient artinya tangguh. Handal artinya dia 24 jam beroperasi dan frekuensinya harus stabil di 50 Hz. Terjangkau ya artinya bersaing patokannya batu bara. Nah, sekarang untuk mencapai kriteria tersebut dengan solusi yang sekarang digadang-gadang dengan energi yang bergantung kepada cuaca itu tiga-tiganya nggak susah tercapai. Tiga hal itu susah tercapai, sehingga akhirnya dari sisi keterjangkauan, dari sisi affordability-nya dibutuhkan subsidi. Dari sisi reliability-nya dibutuhkan tambahan-tambahan macam-macam, termasuk baterai, ini itu backup power, sehingga itu adding to cost-nya cukup besar. Bahkan Kementerian SDM di dalam statement-nya, Menteri SDM mengatakan SDM itu butuh 400 triliun setiap tahun. 400 triliun setiap tahun. 400 triliun? Yes. Padahal defisit anggaran kita berjalan setiap tahun kita defisit 700 triliun. Oke. Jadi artinya dari anggaran yang kita, misalnya pemerintah bikin anggaran ya 2.000 sekian triliun ya. Dari misalnya 3.000 triliun, saya lupa berapa exactly-nya, 3.000 triliun kalau nggak salah, mendekati 3.000 lah ya. Dari setiap itu, setiap tahun kita tuh kurang pemasukannya dari pajak, itu sekitar 500 sampai 700 triliun. Nah sekarang SDM minta 400 triliun, itu kan bayangin aja. Dari 400 triliun itu, 175 triliun itu yang minta PLN. Kenapa? Karena tadi hal itu, untuk menambah gap daripada harga yang nggak affordable dan menambah investasi untuk alat-alat untuk menstabilkan yang tadi intermittency tadi, yang karena bergantung kepada cuaca yang nggak menentu itu kan akhirnya mengganggu stabilitas frekuensi maupun stabilitas voltage kan ya. Nah, bila mana ini PLTT ini masuk, maka 400 triliun itu nggak dibutuhkan. Ini kan masalah ya. Nah, jadi itulah kenapa pemerintah itu mendukung, karena dua hal itu. Pertama, sangat aman. Kedua, memiliki keekonomian yang sangat-sangat bersaing dengan batu bara, sehingga bisa menjadi istilahnya faktor utama untuk menjadi solusi transisi energi. Ya, betul, nah, betul. Itulah sehingga dengan kesimpulan tersebut, Kementerian SDM merekomendasikan kita komunikasi dengan Kementerian Maritim, dan setelah 7 bulan tektokan dengan para deputi di Kementerian Maritim, akhirnya Pak Luhut melalui Deputi 1 itu mengeluarkan rekomendasi untuk kami mendukung untuk melakukan persiapan. Oke, persiapan. Nah, sehingga persiapan ini Kementerian Maritim meminta kita untuk melakukan beberapa kajian. Salah satunya feasibility, grid study, site study tapak yang sekarang baru kita mau mulai ini ya. Oke. Nah, lalu penerimaan masyarakat udah kita selesai, ternyata penerimaannya positif di Bangka Belitung. Lalu kajian TKDN, kajian keselamatan banyak sekali. Nah, semua kajian ini udah berlangsung hampir tahun kedua sekarang. Ya, cukup lama, cukup komprehensif. Diharapkan di
Juni Juli itu udah selesai semua. Ya, sehingga ketika selesai semua ini kita sodorkan ke pemerintah untuk mengambil keputusan. Sehingga harapan kami tahun depan itu sudah menjadi proyek prioritas nasional. 2023. 2023, ya. Oke, siap. Kira-kira berarti fast forward seperti itu. Energi nuklir ini menjadi satu hal yang urgent ya di negara kita. Urgent, yes. Walaupun di sisi lain ya kita menjadi negara yang cukup kaya akan energi gitu, sumber daya lah. Yes, sumber daya. Dalam hal ini, apakah batu bara akan tergantikan atau menjadi berdampingan nih dalam proses transisi energinya? Ya, nah, jadi benar. Memang narasi, wah Indonesia kaya energi itu selalu dikumandangkan. Ya. Memang betul, kita ada batu bara, kita ada minyak, kita ada gas, kita ada geothermal, kita ada air. Ya, kita ada nuklir, bahkan kita punya uranium, punya thorium ya. Nah, jadi sesungguhnya memang seolah-olah kita kaya energi, seolah-olah. Ya. Nah, ini menurut saya adalah saya pakai kata seolah-olah karena kenapa? Pertama, ya, terlihat kaya energi karena semua pertumbuhan. Pertama gini, dua hal ya. Karena pertumbuhan kita lambat. Ya, kita tumbuh hanya 30 kWh per kapita per tahun. Sementara Malaysia tumbuh 150, Cina tumbuh 90, Korea Selatan tumbuh 300. Gapnya jauh banget ya? Ya, jauh banget ya. Kita tumbuhnya hanya sepertiganya Malaysia tumbuhnya. Nah, yang kedua, pertumbuhan itu terkonsentrasi di Jawa. Ya. Java sentris ya? Jawa sentris. Nah, jadi sekarang dua hal nih ya. Bila pertumbuhan kita sama dengan Malaysia, anggaplah 3 kali, misalnya 100 lah, nggak usah sama sama Cina, 90 atau 100. Dan pertumbuhan kita merata nih, nggak Jawa sentris, Kalimantan tumbuh, Bangka tumbuh, Sumatera tumbuh, maka saya udah kalkulasi, seluruh energi kita habis dalam 20 tahun, semua habis. Geothermal habis, hidro habis, batu bara habis, gas habis, semua 20 tahun, paling lama 20 tahun habis. Dari tahun ini, dari sekarang? Kalau kita tumbuh, ya 3 kali lipat. Seperti sebagaimana Cina ataupun Malaysia yang tumbuh 4 kali lipat. Wow. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah kita akan stay merangkak terus-menerus? Sementara negara lain meroket. Negara lain meroket loh ya. Sekarang Vietnam yang baru merdeka tahun 76 udah melewati Indonesia. Di belakang nih mau nyalip Indonesia adalah Kamboja. Malu kali Bayu, kita disalip sama Kamboja. Jadi memang dua hal nih, kita terlihat kaya energi. Pemerintah selalu ngomong kaya energi karena kita merangkak. Pertumbuhan kita flat 30 ya, nggak bisa tembus dari 5% ya, dan Jawa sentris. Jadi dua kondisi nih Bayu ya. Kalau pertumbuhan kita meroket naik 3 kali lipat yang seharusnya bisa, karena Cina aja bisa, Cina populasinya kan 5 kali lipat daripada Indonesia. Indonesia kan 270 juta, Cina itu 1,5 miliar, ya kan, hampir 4 kali lipat. Lah Cina aja tumbuh 3 kali lipat daripada Indonesia. Malaysia tumbuh 4 kali lipat, ya. Thailand tumbuh 3 kali lipat. Artinya tidak ada alasan untuk Indonesia bisa tumbuh 3 kali lipat atau minimum 2 kali lipat, dan terjadi pemerataan ya. Jadi sehingga apa yang dilakukan pemerintah memindahkan ibu kota menurut saya langkah yang tepat, karena itu akan memaksa terjadinya pemerataan. Nah, bila itu terjadi Bayu ya, ibu kota pindah, ternyata dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain didorong sama pemerintah, terjadi akselerasi investasi. BAM, naik investasi, industri bangkit. Apa yang terjadi? Kita kekurangan energi. Pasti. Itu udah saya hitung di atas kertas. Sekarang memang PLN selalu oversupply. Ya betul ya, kita cuma tumbuh di bawah 5%. Pertumbuhan cuma 30. 1/4-nya Malaysia, ya jelas saja oversupply. Gitu loh ya. Jadi itu kita kaya energi adalah mitos. Ketika dalam 20 tahun habis, kita mau pakai apa energinya? Nggak ada pilihan, yaitu nuklir. Oke, siap. Ini menarik, cukup menarik. Dan hubungannya nanti, kenapa akhirnya memilih Bangka Belitung untuk dijadikan tempat, ya sementara
sedang tahap penelitian ya, studi Yes. tapak dan sebagainya. Betul. Kenapa Bangka Belitung? Oke, jadi ini menarik. Jadi ketika kita melakukan kajian dengan ESDM, ada beberapa indikator, kita mencoba indikator apa sih daerah yang tepat. Jadi salah satu indikatornya adalah pertama adalah penerimaan masyarakat. Jadi apakah ada exposure nuklir? Ya, ada ya. Nah, ketika jawaban yes ada exposure nuklir, pertanyaan kedua, gimana pemerintah daerahnya, apa mendukung apa tidak, lalu gimana masyarakatnya, ya. Nah, keempat adalah kita melihat gimana demand-nya di sana, ya. Dan kelima, gimana infrastruktur kelistrikannya di sana. Dan banyak parameter lain ya. Jadi kita kasih pembobotan, ya. Sebenarnya setelah kita lihat dari semua daerah, kita coba lihat khususnya exposure nuklir, cuman ada dua daerah yang kelihatan terbuka, yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Lah, ya kan? Kita butuh satu lagi, akhirnya satu lagi itu kita pilih Riau, walaupun nggak ada exposure nuklirnya, tapi yang lainnya memenuhi persyaratan. Nah, ketika kita kasih pembobotan, ternyata Bangka Belitung itu paling rendah. Jadi nilainya tuh terendah sebenarnya, ya terendah. Dari sisi penerimaan masyarakatnya, Bangka Belitung itu di semua survei pasti paling rendah secara nasional. Paling rendah dibanding Kalimantan Barat segala macam, paling rendah penerimaan masyarakatnya. Nah, tapi ada exposure, ya. Pemerintahnya dukung. Dari sisi demand paling rendah, dari infrastruktur paling rendah. Namun demikian, jadi sebenarnya Bangka Belitung itu bukan, kalau dilihat dari objektivitas, bukan pilihan utama. Memang ada bonus, yaitu bonusnya apa? Di sini ada thorium. Itu menjadi pertimbangan. Oke. Ya, buat dari yang belum sisa. tahu thorium itu apa dan kenapa di sini banyak? Thorium itu